Saya Agus Wasana. Saya Ayeka Suci. Saya Cindy Husin. Saya Farhan Abdillah. Saya Kok Makultong. Nama saya Grace Sylvia Manurung. Dan saya Astri Rezeki Siregar. Ada beberapa materi pembahasan yang akan kelompok kami diskusikan pada kesempatan kali ini terkait mengelola kreativitas. Di antara materi pembahasan tersebut, yaitu yang pertama, pengertian kreativitas, yang kedua, konsep dan komponen kreativitas, yang ketiga, sumber ide kreativitas, yang keempat, proses kreativitas, yang kelima, mengelola kreativitas individu, yang keenam, mengelola kreativitas perusahaan, dan yang ketujuh, yang terakhir, penghambat tumbuhnya kreativitas. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pengertian kreativitas. Secara sederhana, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan. Artinya, bagaimana seseorang menggunakan daya imajinasinya dan sejumlah kemampuan yang diperoleh karena interaksi dengan ide atau gagasan orang lain serta lingkungan. Suatu kreativitas dapat mewujudkan ide cemerlang yang belum pernah terpikirkan sebelumnya oleh sebagian besar orang. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang konsep dan komponen kreativitas. Konsep kreativitas berdasarkan 3P, yaitu yang pertama proses. Proses yang menghasilkan suatu yang baru dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Yang kedua, produk. Definisi kreativitas berdasarkan produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru, original, atau sebuah elaborasi penggabungan yang inovatif. Nah, yang ketiga yaitu pribadi. Kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran dan ungkapan-ungkapannya. Kali ini saya akan menjelaskan sumber ide kreativitas. Nah, adapun sumber ide kreativitas yang harus dimiliki perusahaan untuk melakukan pengembangan dan menghasilkan produk dan jasa yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat itu meliputi yang pertama, pegawai. Nah, pegawai dalam sebuah perusahaan tentunya sangat erat dan dekat hubungannya dengan proses. Oleh karena itu, pegawailah yang paling sensitif untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki dalam proses untuk menghasilkan output yang terbaik maupun produk yang baik. Yang kedua ada pelanggan. Pelanggan itu bukan sekedar orang yang beli produk dari perusahaan, tapi mereka juga berfungsi untuk memberikan feedback atau umpan balik dari produk yang telah dihasilkan perusahaan. Jadi, setiap informasi yang didapatkan dari pelanggan itu sangat berguna untuk meningkatkan produk yang telah perusahaan buat. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya sering-sering dengerin keluhan dan masukan pelanggannya ya. Yang ketiga, supplier. Peran supplier itu juga penting loh dalam pembinaan hubungan profesional. Kadang-kadang nih ya, ide yang dimiliki supplier itu lebih baik dari yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu juga bisa dijadikan solusi permasalahan yang ada di perusahaan. Yang keempat, lingkungan luar. Lingkungan di luar perusahaan juga merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk perkembangan perusahaan. Sumber informasi bisa didapatkan melalui membaca koran, majalah, jurnal, artikel, maupun tulisan-tulisan profesional lainnya. Terus kalau zaman sekarang bisa juga melalui media sosial. Yang terakhir itu perusahaan pesaing. Melalui perusahaan pesaing, perusahaan kita itu bisa mengetahui loh perkembangan apa aja yang mereka lakukan sehingga kita mengetahui apa yang kurang dalam perusahaan itu. Nah, disitulah kita harus memanfaatkan untuk mengembangkan kemajuan perusahaan kita. Itu menjadi tolak ukur perusahaan kita untuk lebih maju. Baik, berikutnya itu proses kreativitas. Suatu ide kreativitas tidak dapat ditemukan atau didapat begitu saja, namun harus melalui proses atau tahapan. Adapun proses kreativitas menurut David Campbell yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan atau preparation, yaitu meletakkan dasar, mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan problematikanya.
Persiapan untuk kreativitas itu kebanyakan dilakukan atas dasar minat. Kesuksesan orang-orang besar tercapai dan bertahan bukan oleh loncatan yang tiba-tiba, tetapi dengan usaha keras. Yang kedua itu konsentrasi atau concentration, yaitu sepenuhnya memikirkan, masuk lulu, terserap dalam perkara yang dihadapi. Tahap konsentrasi merupakan waktu pemusatan, waktu menimbang-nimbang, waktu menguji, waktu awal untuk mencoba dan mengalami gagal atau trial dan error. Yang ketiga inkubasi atau incubation, yaitu mengambil waktu untuk meninggalkan perkara, istirahat, dan waktu santai. Inkubasi merupakan saat di mana sedikit demi sedikit kita bebaskan dari kerutinan berpikir, kebiasaan bekerja, dan kelaziman pemakaian cara. Yang keempat, iluminasi, yaitu mendapatkan ide gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Yang kelima itu verifikasi atau produksi, yaitu memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan masalah. Kalau sudah menemukan ide gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, baru kita harus turun tangan mewujudkannya. Mengelola kreativitas individu. Unsur-unsur penting untuk mengembangkan kreativitas individu yaitu yang pertama, memahami proses berpikir kreatif menjual bibit unggul. Yang kedua, mengidentifikasikan blok untuk berpikir kreatif dan keterampilan individu. Yang ketiga yaitu menggunakan metode berpikir kreatif. Yang keempat yaitu membiarkan visi kreatif pribadi menjalankan ide kreatifnya. Berikutnya itu mengelola kreativitas perusahaan. Faktor-faktor yang dapat diidentifikasikan untuk membangun kreativitas, yang pertama yaitu mengatur budaya, merancang sistem penghargaan, yang ketiga mendorong keragaman manusia dan keterampilan, yang keempat toleransi terhadap konflik. Menghambat tumbuhnya kreativitas. Penghambat yang pertama adalah tidak jelas arah dan tujuan. Maksudnya adalah kita tidak mempunyai target dan tujuan yang jelas dan hanya mengikuti arus yang ada. Pada saat kita mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang kita inginkan, ditambah dengan kerja keras untuk menambah ilmu pengetahuan, akan muncul ide-ide kreatif pada pikiran kita. Penghambat yang selanjutnya adalah takut kegagalan. Pikiran kita mengenai kegagalan akan langsung mematikan ide kreatif kita. Tidak hanya pikiran tentang kegagalan, pikiran takut membuat kesalahan dan takut kehilangan waktu maupun uang juga menjadi penghalang kreativitas. Kegagalan memang akan merugikan, karena itu kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Tapi kegagalan yang sesungguhnya adalah tidak mencoba sama sekali. Penghalang lainnya adalah takut akan dikritik oleh orang lain dan juga takut akan penolakan dari orang lain. Takut akan dicap sebagai orang bodoh atau terlihat bodoh. Kita sering berpikir orang lain akan berpikiran buruk tentang kita, tapi pada kenyataannya, belum tentu orang lain akan berbicara tentang kita. Bahkan mungkin mereka tidak peduli dengan apa yang kita buat. Penghambat yang selanjutnya adalah homeostatis. Homeostatis adalah keinginan alam bawah sadar untuk tetap berada pada keadaan konstan atau sama dengan masa lalu atau kehidupan kita sekarang. Kalau zaman sekarang, maksudnya adalah hidup di zona nyaman. Hal ini karena ketakutan untuk mencoba sesuatu yang baru. Penghambat yang selanjutnya adalah berpikir pasif. Berpikir pasif untuk mencari ide baru dan informasi baru dapat dikarenakan kita sudah nyaman dengan keadaan yang ada. Berpikir pasif sama seperti kehilangan energi pada otak atau sama seperti otot yang sudah lama tidak digerakkan. Untuk menanggulanginya adalah berpikir secara proaktif. Proaktif dalam mencari informasi-informasi baru sehingga otak tidak akan menjadi kaku. Nah, penghambat yang terakhir yaitu berpikir rasional dan menjustifikasi. Manusia adalah makhluk yang rasional. Tapi apa sebenarnya maksud dari rasional? Berpikir rasional adalah kemampuan untuk menjelaskan kepada diri kita sendiri sehingga kita menjadi mengerti lebih baik dan lebih merasa nyaman. Dalam memutuskan segala sesuatu, kita harus memiliki alasan terhadap apa yang kita putuskan, sehingga kita yakin terhadap keputusan tersebut. Contoh kasus dari mengelola kreativitas itu contohnya aplikasi Gojek. Mungkin nggak asing lagi lah ya bagi kita aplikasi Gojek, dan bahkan hampir setiap orang itu pernah memakai aplikasi Gojek. Aplikasi ini dia bernaung di bawah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.
Gojek menjadi startup Indonesia pertama yang berhasil menyandang gelar unicorn. Gojek mulai dirintis pada Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim. Perusahaan asal Indonesia ini juga telah berhasil mendapatkan dana dari beberapa investor terkemuka di dunia seperti Google, Paralon Capital, Allianz, Astra International, Tencent, dan masih banyak lagi. Ide kreatif yang dilaksanakan oleh Gojek ini dilakukan itu melalui riset pasar. Atau bisa dibilang dia mengamati apa sih kebutuhan yang diperlukan oleh para pelanggannya. Tidak hanya dari pelanggan Gojek, juga mengamati dari para pesaing, di mana dapat menjadi tolak ukur mereka dalam melakukan pengembangan. Awalnya itu kan Gojek hanya berfokus pada bidang transportasi, seperti GoRide dan GoCar. Namun seiring ditingkatkan kualitasnya dan mengikuti perkembangan zaman, Gojek itu semakin berkreasi, di mana sekarang telah mengeluarkan lebih dari 20 layanan untuk mempermudah para pengguna aplikasinya. Seperti layanan GoFood, GoSend, GoMart, dan masih banyak lagi. Tidak hanya sebatas itu, Gojek juga melakukan promosi dengan iklan-iklan yang sangat unik, sehingga membuat para pelanggan tertarik. Tak hanya di Indonesia, kesuksesan Gojek telah sampai ke beberapa negara tetangga Indonesia, seperti Singapura, Vietnam, hingga Thailand. Berdasarkan dari CNBC Indonesia per Februari 2020, aplikasi Gojek telah diunduh lebih dari 170 juta pengguna. Bahkan kini Gojek telah berhasil mendapat gelar Dekakorn, julukan bagi startup yang telah memiliki nilai valuasi di atas 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 140 triliun. Dapat kita ambil sebuah kesimpulan dari paparan tersebut, dan kesimpulan dari paparan tersebut adalah sebagai berikut. Di dalam suatu bisnis, kreativitas sangat berpengaruh besar dalam penentuan nasib dari bisnis tersebut ke depannya, di mana kreativitas dapat membawa bisnis tersebut ataupun organisasi melangkah maju dan membuat organisasi tersebut berkembang dan bertumbuh lebih baik. Kreativitas bukan hanya sebatas pengembangan produk, namun juga menyangkut semua aspek yang ada pada organisasi tersebut, baik itu cara kerja, pengelolaan keuangan, SDM, operasional, dan sebagainya. Semua hal tersebut tentunya membutuhkan kreativitas untuk bersaing, bertahan, dan juga menang. Dapat dikatakan bahwa tanpa kreativitas, organisasi bisnis akan sulit untuk berkembang, akan sulit untuk bersaing, dan pastinya akan sulit memenangkan persaingan, dan juga terancam berhenti. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, termasuk kurangnya kreativitas, dan menyebabkan kalahnya organisasi bisnis tersebut dalam persaingan, dan tidak dapat memenuhi minat pelanggan, serta tidak mampu beradaptasi terhadap perkembangan. Tidak bisa beradaptasi juga dengan persaingan yang ada dan keadaan bisnis di masa ini. Kreativitas juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, lingkungan kerja, sarana, dan juga dipengaruhi dari dalam diri sendiri. Dan pada akhirnya, sebuah fakta yang harus kita pahami, bahwa dalam dunia bisnis yang selalu berisik, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah berhenti, yang terus-menerus berputar, yang terus-menerus bersaing, maka salah satu hal yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan, yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi bisnis,
adalah kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang benar-benar penting, yang benar-benar vital, yang benar-benar mahal di dunia bisnis masa ini dan masa depan. Untuk memasuki ring tinju dunia bisnis, untuk memasuki persaingan bisnis, untuk bertahan, bersaing, dan juga memenangkan persaingan untuk jangka waktu yang panjang, maka kreativitas dalam sebuah organisasi bisnis benar-benar harus dimiliki, benar-benar harus dikembangkan dan ditumbuhkan menjadi lebih baik, dan benar-benar harus dijaga oleh sebuah organisasi bisnis.